Alhamdulillah, teman-teman saya ingin sampaikan terima kasih dan juga saya sampaikan terima kasih atas doanya, atas dukungannya yang selama ini diberikan. Banyak hal yang terjadi di Jakarta ini. Hari ini, malam ini istimewa. Allah izinkan kita berkunjung ke rumah Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Terima kasih Pak Anies atas undangannya. Salah seorang influencer yang subscribernya itu jutaan, itu pernah didatangi oleh salah satu ustadz dari kelompok Wahabi Salafi. Ya, dia dibawakan uang 1 karung dan tas Gucci yang terbaru. Dia cerita sama saya dan banyak orang cerita, dan dibenarkan oleh manajernya. Dia dibawakan hingga akhirnya ustadz ini sama influencer yang jutaan ini ditolak uangnya, tas itu juga ditolak, tapi besoknya ustadz ini diundang untuk memberikan hak bicara kepada dia. Nah, coba bayangkan, artis-artis yang hijrah, yang dulunya pemain film, dulunya penyanyi, itu sekarang dipakai sebagai influencer sejenis ini. Dia tidak perlu main film, dia tidak perlu manggung main musik, tapi hidupnya tetap nyaman. Dan ini mustahil kalau nggak ada duitnya. Ini mohon maaf, seperti artis AU misalnya. AU, ini kan nggak ada job keartisan sudah, tapi dia hidupnya sangat masih saja hidupnya mewah gitu. Ini kan ada uangnya. Nah, metode ini yang dipakai hari ini. Dan bagaimana Raffi Ahmad misalnya didatangi, berusaha dibujuk untuk menjadi influencer mereka. Artinya mereka sudah bermain dengan kekuatan-kekuatan kapital untuk menggerakkan orang lain supaya masyarakat ini terpengaruh. Public figur lah yang mereka rekrut untuk mempengaruhi masyarakat. Ini metode gerakan mereka sekarang. Apakah ini hanya di Indonesia? Tidak. Semua negara-negara yang hari ini betul-betul didominasi oleh Wahabi Salafi, semuanya disasar melalui public figur itu. Tokoh-tokoh pemerintahan, para pemimpin-pemimpin wilayah, ini yang dikuasai lebih dulu. Hingga akhirnya semua populasi bisa didominasi. Kalangan artis juga banyak sekarang yang mengidolakan pendegakan khilafah. Ini kan mereka punya power untuk mempengaruhi lingkungan, dan ini kita sekarang diam kepada mereka. Mengumpulkan pentolan-pentolan orang-orang yang berpaham radikal, Salafi Wahabi, orang-orang yang pernah tergabung, orang yang berguru dengan ustadz yang selama ini menggaungkan khilafah Islamiyah. Boleh saja kalau memang niatnya ingin menyadarkan mereka, ingin mengembalikan mereka ke pangkuan Ibu Pertiwi, agar mereka dengan ikhlas tulus mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu kita maklumi. Akan tetapi, kalau mengumpulkan mereka satu majelis dengan mereka, berkumpul dengan mereka, dengan maksud untuk bekerja sama dalam satu gerakan politik untuk berbagi hasil bersama, tentu ini adalah sebuah pengkhianatan besar kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kepada Merah Putih, kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita sudah sepakat bahwa NKRI
harga mati. Artinya apa? Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah harga mati. Harga yang tidak boleh dan tidak bisa ditawar oleh siapapun. Negara yang menyatukan berbagai macam agama, berbagai macam perbedaan, berbagai macam keyakinan, budaya, bahasa, suku, dan lain sebagainya adalah harga mati yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Kita tahu beberapa orang yang tadi duduk bareng bersama dengan Anies Baswedan adalah ustadz-ustadz hijrah, artis hijrah yang berguru pada pentolan Salafi Wahabi, kepada pentolan garis keras yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah di tanah air ini. Media sosial, jejaknya masih dengan sangat mudah kita temukan. Lalu apa maksudnya? Anies Baswedan mengumpulkan mereka, duduk bareng berakrab-akrab dengan mereka. Apakah merancang sebuah gerakan untuk suksesi Anies Baswedan dengan tangan dan ideologi mereka, dengan cara dan gerakan mereka? Kalau itu yang terjadi, sungguh merah putih kita dalam bahaya. Bhinneka Tunggal Ika yang kita jaga selama ini dalam bahaya besar. Kalau itu memang faktanya, maka hal tersebut tidak saja tidak boleh kita biarkan, tetapi harus kita lawan dengan segala keseriusan yang ada. Demi apa? Demi tegaknya merah putih, demi bumi pertiwi yang tetap kuat dengan prinsip berbangsa dan bernegara yang selama ini kita miliki, dengan Pancasila yang kita miliki. Kalau kita menginginkan NKRI ini tetap utuh, tetap kuat, tetap damai dalam kerukunan yang ada. Tetapi kalau kita abai dengan mereka, atau bahkan kita mendukung gerakan mereka, maka sama saja. Siapapun yang mendukung gerakan mereka adalah kelompok pengkhianat. Kelompok yang ingin makar dengan negara kesatuan Republik Indonesia, ingin menegakkan khilafah Islamiyah, ingin menjadikan Indonesia negara Islam. Dengan dasar satu agama saja adalah bentuk pengkhianatan besar kepada para pendiri bangsa, kepada merah putih yang sudah berikrar untuk berada dalam naungan NKRI dan merah putih yang menaungi seluruh elemen perbedaan di tanah air ini. Oke, itu adalah informasi yang sangat penting. Kita tidak tahu apakah Pak Anies Baswedan dalam rangka ingin menyadarkan mereka atau ingin bersekutu dengan mereka dengan gerakan yang selama ini didengungkan, yang ingin merusak nilai-nilai budaya dan tatanan yang ada di tanah air ini, yang suka membid'ahkan, mengharam-haramkan budaya bangsa kita yang kita cintai ini. Itu akan kita lihat bersama. Tetapi seandainya sinyalemen bahwa mereka ingin berkongsi untuk sebuah kepentingan politik bangsa ini, kongsi yang ingin menghancurkan NKRI, jangan tanya, karena seluruh anak Nusantara pasti akan melawan kalian semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.